Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firahmatika Ramadhani Chunpo Tangkuban dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Akuntansi. Terima kasih kepada Pak Suwito selaku dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Syariah. Di sini saya akan menjelaskan materi keempat yang berjudul Peran Lembaga dan Industri Pendukung dalam Pengembangan Perbankan Syariah. Peran lembaga dan industri pendukung dalam pengembangan perbankan syariah yang pertama yaitu lembaga pemerintah dan regulator, di mana lembaga pemerintah berperan dalam menciptakan kebijakan, regulasi dan pengawasan agar perbankan syariah berjalan sesuai dengan prinsip syariah dan stabilitas ekonomi. Contohnya seperti Otoritas Jasa Keuangan atau biasa disebut dengan OJK mengatur dan mengawasi operasional bank syariah. Yang kedua yaitu Bank Indonesia, di mana menyediakan kebijakan moneter syariah dan infrastruktur sistem pembayaran syariah. Yang ketiga itu Kementerian Keuangan memberikan dukungan seperti penerbitan sukuk negara dan insentif bagi lembaga keuangan syariah. Yang kedua yaitu Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia berperan penting dalam memastikan kesesuaian produk dan aktivitas perbankan syariah dengan hukum Islam. Perannya seperti mengeluarkan fatwa tentang produk dan jasa keuangan syariah, mengawasi kepatuhan syariah melalui Dewan Pengawasan Syariah atau DPS di setiap bank syariah. Yang ketiga yaitu lembaga pendidikan dan pelatihan, di mana institusi pendidikan mendukung pengembangan SDM berkualitas dalam bidang keuangan syariah. Perannya seperti menyediakan program studi ekonomi dan perbankan syariah, melakukan pelatihan dan sertifikasi profesi untuk meningkatkan kompetensi praktis. Contohnya seperti perguruan tinggi Islam, lembaga sertifikasi seperti LSP Keuangan Syariah. Yang keempat yaitu lembaga penjamin dan pembiayaan, di mana lembaga-lembaga ini mendukung stabilitas dan kepercayaan masyarakat terhadap bank syariah. Contohnya seperti lembaga pinjaman simpanan atau LPS, di mana menjamin simpanan dan simpanan nasabah bank syariah. Yang kedua yaitu PT SMI dan LPDB KUMKM mendukung pembiayaan syariah untuk UMKM dan proyek infrastruktur halal. Yang kelima yaitu industri teknologi dan fintech syariah, di mana teknologi menjadi pendorong utama dalam inovasi dan perluasan layanan perbankan syariah. Perannya seperti menghadirkan digital banking syariah dan layanan fintech halal, meningkatkan inklusif, di mana keuangan melalui platform pembiayaan syariah dan digital seperti Alami, Amanah, Bank Jago Syariah, BSI Mobile. Yang keenam yaitu industri halal dan ekosistem bisnis syariah, di mana industri halal mendukung pertumbuhan ekonomi syariah secara keseluruhan. Perannya seperti menjadi pasar potensi bagi pembiayaan bank syariah, mendorong integrasi antara sektor keuangan syariah dan industri halal seperti makanan, fashion dan pariwisata halal. Kesimpulannya, di mana lembaga dan industri pendukung berperan sebagai ekosistem yang saling melengkapi dalam pengembangan perbankan syariah, di mana sinergi antara regulator, lembaga syariah, pendidikan, teknologi, dan industri halal sangat penting untuk mewujudkan keuangan syariah yang berdaya asing, berkeadilan, dan berkelanjutan. Selanjutnya yaitu definisi perbankan syariah. Di mana perbankan syariah adalah sistem perbankan yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam, yaitu aturan hukum Islam yang mengatur tentang ekonomi dan keuangan. Dengan kata lain, perbankan syariah adalah lembaga keuangan yang menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat tanpa menggunakan sistem bunga atau riba, tetapi dengan sistem bagi hasil, jual beli, dan sewa sesuai ketentuan syariah. Dasar hukum di Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, di mana perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup pelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Ciri-ciri utama perbankan syariah yang pertama yaitu tidak menggunakan bunga tetapi sistem bagi hasil atau mudharabah musyarakah. Yang kedua yaitu transaksi didasarkan pada akad atau perjanjian yang halal dan jelas. Yang ketiga yaitu tidak ada unsur riba, gharar, ketidakjelasan, dan maisir yaitu judi. Yang keempat yaitu menjalankan fungsi sosial seperti zakat, infak, dan kardul hasan atau pinjam kebijakan. Yang kelima yaitu diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah atau DPS agar sesuai dengan ketentuan Islam. Tujuan perbankan syariah yang pertama yaitu mewujudkan keadilan ekonomis melalui sistem bagi hasil. Yang kedua yaitu mendorong perekonomian halal dan kesejahteraan masyarakat. Yang ketiga yaitu menjadi alternatif sistem keuangan yang stabil dan etis sesuai nilai-nilai Islam.
Selanjutnya itu peran lembaga keuangan, di mana lembaga keuangan adalah badan atau institusi yang berfungsi menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan, kredit, investasi atau layanan keuangan lainnya untuk mendorong kegiatan ekonomi. Di mana peran lembaga keuangan dalam perekonomian yang pertama yaitu penghimpunan dana dan masyarakat. Lembaga keuangan berperan sebagai perantara antara pihak yang kelebihan dana atau surplus dan pihak yang kekurangan dana atau defisit, contohnya seperti tabungan, deposito, giro, dan bank. Yang kedua yaitu menyalurkan dana ke sektor produktif, di mana dana yang dihimpun disalurkan dalam bentuk kredit, pembiayaan atau investasi kepada pelaku usaha dan individu untuk kegiatan produktif. Contohnya seperti pembiayaan modal kerja, kredit usaha rakyat, pembiayaan mudharaba, dan bank syariah. Yang ketiga yaitu meningkatkan efisiensi ekonomi. Dengan adanya lembaga keuangan, aliran dana lebih cepat dan tertara sehingga melancarkan kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi masyarakat. Yang keempat yaitu menjaga stabilitas keuangan, di mana lembaga keuangan berperan dalam menjaga stabilitas sistem keuangan nasional melalui pengawasan, manajemen risiko, dan kebijakan moneter dari bank sentral. Yang kelima yaitu mendorong pertumbuhan ekonomi, di mana dengan menyalurkan dana ke sektor-sektor produktif, lembaga keuangan membantu meningkatkan investasi, lapangan kerja, dan pendapatan masyarakat. Yang keenam yaitu memberikan layanan, di mana keuangan dan investasi lembaga keuangan menyediakan berbagai produk seperti asuransi, reksadana, pembiayaan, serta layanan digital yang memudahkan masyarakat mengelola keuangan. Yang ketujuh yaitu menyediakan edukasi dan literasi keuangan, di mana lembaga keuangan juga berperan dalam meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pengelolaan keuangan, tabungan, investasi, dan risiko. Jadi lembaga keuangan memiliki peran penting sebagai motor pergerakan ekonomi, menyalurkan dana, dan penjagaan stabilitas keuangan dalam suatu negara. Tanpa lembaga keuangan yang sehat, aktivitas ekonomi sulit berkembang secara efisien dan berkelanjutan. Selanjutnya yaitu regulasi dan kebijakan dalam perbankan syariah. Yang pertama, regulasi adalah aturan hukum atau ketentuan resmi yang dibuat oleh pemerintah atau lembaga berkewenang untuk mengatur kegiatan perbankan agar berjalan sesuai prinsip syariah dan menjaga stabilitas keuangan. Kebijakan adalah langkah strategis atau keputusan pemerintah atau regulator untuk mendukung pertumbuhan, pengawasan, dan pengembangan perbankan syariah. Yang kedua yaitu tujuan regulasi dan kebijakan. Yang pertama yaitu menjamin kepatuhan terhadap prinsip syariah atau syariah compliance. Yang kedua yaitu menjaga stabilitas dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan syariah. Yang ketiga yaitu mendorong pertumbuhan ekonomi syariah yang adil dan berkelanjutan. Yang keempat melindungi hak dan kepentingan nasabah. Yang kelima yaitu meningkatkan daya saing industri perbankan syariah secara nasional dan global. Yang ketiga kita masuk ke lembaga yang membuat regulasi dan kebijakan. Yang pertama itu Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, yaitu mengatur dan mengawasi operasional bank syariah termasuk perizinan dan pelapor. Yang kedua yaitu Bank BSI atau Bank Indonesia atau BI menetapkan kebijakan monitor syariah, sistem pembayaran syariah, dan infrastruktur pasar keuangan syariah. Yang ketiga itu Dewan Syariah Nasional, di mana Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa sebagai dasar hukum bagi produk dan kegiatan bank syariah. Yang keempat yaitu Kementerian Keuangan atau Kemenku mendukung kebijakan fiskal syariah seperti penerbitan sukuk negara dan investasi insentif pajak. Yang keempat yaitu dasar hukum perbankan syariah di Indonesia. Yang pertama yaitu Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. Yang kedua yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992. Yang ketiga yaitu Peraturan OJK dan Surat Edaran OJK tentang kegiatan usaha bank syariah. Yang keempat yaitu Fatwa DSN MUI sebagai pedoman operasional akad dan produk perbankan syariah. Yang kelima yaitu bentuk kebijakan pendukung, di mana penguatan SDM perbankan syariah melalui pelatihan dan sertifikasi, pengembangan teknologi digital syariah atau digital banking dan fintech syariah. Yang berikutnya mendorong integrasi dengan ekosistem industri halal. Selanjutnya memberikan insentif fiskal dan kemudahan regulasi bagi bank syariah. Yang keenam yaitu kesimpulan, di mana regulasi dan kebijakan menjadi fondasi utama dalam menjaga keutuhan dan perkembangan syariah. Dukungan dari OJK dan pemerintah memastikan bahwa sistem keuangan syariah berjalan adil, transparan, dan prinsip Islam sekaligus mampu bersaing dengan era digital.
Selanjutnya yaitu edukasi dan pelatihan dalam pengembangan perbankan syariah, di mana edukasi adalah proses peningkatan pengetahuan dan pemahaman masyarakat maupun pelaku industri tentang konsep, prinsip, dan praktik perbankan syariah. Selanjutnya pelatihan adalah kegiatan pengembangan keterampilan dan kompetensi teknis bagi sumber daya manusia atau SDM agar mampu menjalankan operasional perbankan syariah sesuai dengan standar profesional dan prinsip syariah. Yang kedua yaitu tujuan edukasi dan pelatihan. Yang pertama, meningkatkan literasi keuangan syariah dan di kalangan masyarakat. Yang kedua yaitu menyiapkan SDM yang kompeten, profesional dan berintegrasi syariah. Yang ketiga, meningkatkan kualitas layanan dan inovasi produk perbankan syariah. Yang keempat, menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan syariah. Yang kelima yaitu mendorong pertumbuhan industri keuangan syariah secara berkelanjutan. Yang ketiga yaitu lembaga penyelenggaraan edukasi dan pelatihan. Yang pertama yaitu perguruan tinggi dan lembaga pendidikan Islam menyelenggarakan program studi ekonomi Islam di mana perbankan syariah dan manajemen keuangan syariah. Contohnya seperti UIN, Stein Tazkiyah Universitas Muhammadiyah, dan lembaga sertifikasi dan pelatihan keuangan syariah memberikan pelatihan profesional dan sertifikasi kompetensi. Contohnya seperti LSP Keuangan Syariah, Bank Indonesia Institute, OJK Institute. Yang ketiga yaitu perbankan syariah itu sendiri, di mana menyelenggarakan pelatihan internal, workshop dan studi banding untuk karyawan agar memahami akad dan manajemen syariah. Yang keempat yaitu bentuk edukasi dan pelatihan, di mana seminar dan workshop tentang produk dan akad syariah, sertifikasi profesi bagi pegawai bank syariah, sosialisasi literasi keuangan syariah bagi masyarakat umum, dan pelatihan digital banking syariah untuk menghadapi era transformasi teknologi, program magang dan penelitian dan lembaga keuangan syariah. Yang kelima yaitu dampak edukasi dan pelatihan, di mana terbentuknya SDM unggul dan kompeten di bidang keuangan syariah, meningkatnya kepercayaan publik terhadap bank syariah, mendorong inovasi produk dan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat modern, terciptanya ekosistem ekonomi syariah yang kuat dan berkelanjutan. Edukasi dan pelatihan berperan penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan literasi masyarakat sehingga perbankan syariah dapat tumbuh baik lebih cepat, profesional dan sesuai dengan nilai-nilai Islam di era digital. Selanjutnya yaitu inovasi produk dalam perbankan syariah. Di mana inovasi produk dalam perbankan syariah adalah proses penciptaan, pengembangan atau penyempurnaan produk dan layanan keuangan yang tetap berlandaskan prinsip syariah guna memenuhi kebutuhan masyarakat modern dan meningkatkan daya saing bank syariah. Yang kedua yaitu tujuan inovasi produk, di mana menarik lebih banyak nasabah terutama di generasi muda dan pelaku usaha. Yang kedua meningkatkan efisiensi dan kenyamanan layanan nasabah. Yang ketiga menyesuaikan dengan perkembangan teknologi digital. Yang keempat yaitu menyediakan produk keuangan syariah yang relevan dan kompetitif. Yang kelima yaitu mendukung pertumbuhan ekonomi halal secara nasional. Yang ketiga, bentuk inovasi produk perbankan syariah. Yang pertama yaitu produk penghimpunan dana atau funding, di mana tabungan wadiah, tabungan tanpa bagi hasil nasabah menitipkan dana. Yang kedua yaitu deposito mudharabah, di mana nasabah dan bank berbagi hasil sesuai dengan nisbah. Yang ketiga itu tabungan haji atau umroh online terhubung langsung dengan Kementerian Agama. B. Produk pembiayaan atau financing, di mana murabahah atau jual beli dengan margin keuntungan disepakati. Yang kedua yaitu musyarakah atau mudharabah atau kerjasama bagi hasil antar bank dan nasabah. Yang ketiga ijarah atau IMBT, di mana pembiayaan berbasis sewa atau sewa beli. Selanjutnya kartu pembiayaan syariah tanpa riba. Yang C, produk digital dan modern, di mana mobil internet banking syariah seperti BSI Mobile, Kris Syariah dan e-wallet halal, fintech syariah untuk pembiayaan UMKM contohnya seperti Alami dan Amanah, crowdfunding syariah berbasis akad, wakalah atau musyarakah. Yang D, produk investasi dan pasar modal syariah, reksadana syariah, sukuk atau obligasi syariah, deposito dan investasi berbasis emas syariah. Yang keempat yaitu prinsip yang harus diperhatikan dalam inovasi. Yang pertama yaitu sesuai dengan fatwa. Yang kedua itu bebas dari unsur riba. Yang ketiga itu transparansi dan adil bagi
bagi semua pihak. Yang keempat yaitu memberikan nilai manfaat atau masalah bagi masyarakat. Yang kelima yaitu dampak inovasi produk, di mana meningkatnya daya asing bank syariah terhadap bank konvensional. Yang kedua menarik nasabah baru dari berbagai kalangan. Yang ketiga memperluas akses dan inklusif keuangan syariah. Yang keempat mendorong digitalisasi ekonomi halal. Jadi, inovasi produk merupakan kunci utama pengembangan perbankan syariah di era digital dengan menggabungkan prinsip syariah dan teknologi modern. Bagi bank syariah dapat menghadirkan layanan yang lebih mudah, cepat, dan sesuai kebutuhan masyarakat tanpa melanggar nilai-nilai Islam. Selanjutnya yaitu kerjasama internasional dalam pengembangan perbankan syariah. Kerjasama internasional dalam perbankan syariah adalah kolaborasi antara pemerintah, lembaga keuangan, dan institusi internasional untuk memperkuat pengembangan regulasi, inovasi, dan jaringan industri keuangan syariah di tingkat global, di mana kerjasama ini mencakup pertukaran pengetahuan, investasi, riset, serta pengembangan produk dan standar syariah internasional. Yang kedua, tujuan kerjasama internasional yaitu meningkatkan daya saing global perbankan syariah Indonesia, memperluas akses pasar dan jaringan investasi syariah internasional, meningkatkan transfer pengetahuan dan teknologi keuangan syariah, mendorong standarisasi dan harmonisasi prinsip keuangan syariah antar negara, menarik investasi asing ke sektor keuangan dan industri halal di Indonesia. Yang ketiga yaitu bentuk kerjasama internasional. Yang pertama itu kerjasama antar negara atau bilateral, di mana kerjasama antar dua negara, misalnya Indonesia Malaysia, dalam penguatan sektor keuangan syariah. Multilateral yaitu kerjasama dengan bank negara melalui organisasi seperti OKI atau Organisasi Kerjasama Islam dan ASEAN. Yang B, kerjasama antara lembaga keuangan, di mana kolaborasi antara bank syariah internasional seperti Bank Syariah Indonesia atau BSI bekerja sama dengan Islamic Development Bank atau ISDB atau lembaga keuangan dari Timur Tengah. Selanjutnya pertukaran pengalaman, pelatihan, dan pembiayaan lintas negara. Yang C, kerjasama pendidikan dan riset, di mana kolaborasi dengan universitas dan lembaga riset internasional untuk mengembangkan SDM, riset, dan inovasi produk keuangan syariah global. Contohnya seperti kerjasama UIN, UJK Institute, dan ISDB Institute. Yang keempat, lembaga dan organisasi internasional yang terlibat, di mana Islamic Development Bank mendukung pembiayaan proyek syariah dan pendidikan. Islamic Financial Service Board menetapkan standar internasional keuangan syariah atau Accounting dan Auditing Organization for Islam Financial Institute menyusun standar akuntansi dan audit syariah. Bank Pembangunan Islam OKI dan IMF Islamic. Yang kelima yaitu manfaat kerjasama internasional. Yang pertama meningkatkan kapasitas dan profesional bank syariah. Yang kedua memperluas pasar produk keuangan syariah Indonesia ke tingkat global. Yang ketiga mendorong inovasi dan adopsi teknologi baru. Yang keempat yaitu menarik investasi luar negeri di sektor halal dan keuangan syariah. Yang kelima memperkuat reputasi dan posisi Indonesia sebagai pusat keuangan syariah dunia. Jadi kerjasama internasional menjadi pilar penting dalam penguatan dan globalisasi perbankan syariah melalui kolaborasi dengan negara dan lembaga internasional, di mana Indonesia dapat memperluas jaringan, meningkatkan kompetensi, dan menjadi pusat keuangan syariah terkemuka di dunia. Selanjutnya itu peran teknologi dalam pengembangan perbankan syariah. Teknologi perbankan syariah dalam penerapan sistem digital, aplikasi, dan inovasi teknologi informasi untuk mendukung kegiatan operasional, pelayanan, dan pengawasan bank syariah agar lebih efisien, aman, dan sesuai prinsip syariah, di mana teknologi menjadi pergerakan utama transformasi digital dalam industri keuangan syariah di era modern. Yang kedua, peran utama teknologi dalam perbankan syariah yaitu meningkatkan efisiensi operasional, proses transaksi menjadi lebih cepat dan akurat, mengurangi penggunaan dokumen manual dan biaya operasional.
Contohnya seperti sistem core banking syariah digital dan cloud computing. Yang B, memperluas akses dan inklusi keuangan syariah, di mana teknologi digital memungkinkan masyarakat di daerah terpencil mengakses layanan bank syariah tanpa harus ke kantor cabang. Contohnya seperti mobile banking syariah, internet banking, e-wallet halal, dan kris syariah. Dan C, mendorong inovasi produk dan layanan, yaitu teknologi membantu menciptakan produk keuangan syariah baru dan modern dan sesuai kebutuhan masyarakat. Contohnya seperti pembiayaan online berbasis akad syariah, fintech peer-to-peer syariah, crowdfunding halal. Yang D, meningkatkan transparansi dan kepatuhan syariah seperti teknologi blockchain membantu mencatat transaksi secara transparan dan tidak dapat dimanipulasi sehingga menjaga integrasi dan kehalal transaksi. Contohnya seperti penerapan blockchain dalam akad mudharabah dan sukuk digital. Selanjutnya E, meningkatkan keamanan data dan sistem, di mana sistem keamanan digital seperti biometrik, enkripsi, dan autentikasi ganda menjadi privasi nasabah. Contohnya seperti login sidik jari di BSI. Yang F, mendukung analisis dan keputusan yang cepat, di mana teknologi seperti big data dan artificial intelligence membantu bank memahami perilaku nasabah dan menyesuaikan produk dengan kebutuhan mereka. Contohnya seperti analisis risiko pembiayaan berbasis AI sesuai prinsip syariah. Yang ketiga, dampak positif. Yang pertama, meningkatkan kepuasan dan loyalitas nasabah. Yang kedua, memperluas jangkauan layanan. Yang ketiga, memperkuat daya saing bank syariah di era digital. Yang keempat, membantu terciptanya ekosistem keuangan syariah modern dan inklusif. Yang keempat, tantangan dan pemanfaatan teknologi, perlunya SDM yang paham teknologi dan syariah, keamanan siber atau cyber security yang harus terus dijaga, adaptasi terhadap perubahan cepat dunia digital. Selanjutnya, teknologi berperan penting sebagai pilar transformasi digital perbankan syariah. Dengan pemanfaatan teknologi yang tepat, bank syariah dapat menjadi lebih efisien, inklusif, transparan, dan kompetitif. Itu saja yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.